Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widiana Wicaksono dengan NIM 212022259. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya yang berjudul Hukum Kepailitan. Pengertian kepailitan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim, yang berarti dalam pengaturan ini seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit akan disita dan dikelola oleh seorang kurator yang bekerja di bawah pengawasan hukum pengawas untuk menyelesaikan proses pembayaran uang kepada para kreditur. Selanjutnya, penyebab kepailitan. Yang pertama, manajemen yang buruk. Kesalahan dalam pengolahan perusahaan seperti pengambilan keputusan yang tidak tepat bisa menyebabkan kerugian finansial yang besar. Yang kedua, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Krisis ekonomi atau resesi dapat mengurangi pendapatan perusahaan secara drastis. Dan yang terakhir, ketidakmampuan mengelola hutang. Perusahaan yang terlalu banyak berhutang dan tidak mampu mengelolanya dengan baik beresiko tinggi mengalami kepailitan. Selanjutnya, proses kepailitan. Yang pertama, pengajuan permohonan kepailitan. Permohonan ini bisa diajukan oleh kreditur atau debitur ke pengadilan. Yang kedua, penetapan status pailit. Pengadilan akan meninjau permohonan dan jika memenuhi kriteria akan menetapkan status pailit. Dan yang terakhir, proses likuidasi aset. Aset perusahaan yang pailit akan dijual untuk membayar utang kepada para kreditur. Selanjutnya, dampak kepailitan. Yang pertama, kehilangan aset. Ketika seorang debitur dinyatakan pailit, semua asetnya akan disita dan dikelola oleh kurator. Ini berarti debitur kehilangan kendali atas aset-aset tersebut dan tidak dapat lagi menggunakannya untuk kegiatan bisnis atau pribadi. Yang kedua, kerugian reputasi. Kepailitan dapat merusak reputasi seorang debitur secara pribadi maupun profesional. Ini bisa membuat sulit bagi debitur untuk mendapatkan kepercayaan dari kreditur atau mitra bisnis di masa depan. Selain itu, proses kepailitan sering kali diumumkan kepada publik dan dapat memperburuk dampak reputasi. Dan yang terakhir, proses hukum yang panjang dan kompleks. Kepailitan melibatkan proses hukum yang panjang dan kompleks. Kreditur harus melalui berbagai tahap dan persyaratan hukum untuk mengklaim, bagaimana mereka menemukan waktu dan biaya, serta memerlukan keterlibatan pengacara atau konsultan hukum. Selanjutnya, kesimpulan. Hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004 memiliki peran penting dalam sistem hukum ekonomi Indonesia. Kepailitan merupakan mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur yang tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Proses kepailitan melibatkan penyitaan seluruh aset debitur dan pengolahannya oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan kreditur. Dalam kesimpulannya, hukum kepailitan di Indonesia berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan menyelesaikan masalah keuangan yang kompleks dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Implementasi yang tepat dan adil dari hukum ini diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai serta mendorong iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.